bagian keempat ini, Pak Jajat akan menyampaikan keterlibatan bangsa dan peradaban Cina yang menyatu di Cirebon. Ini kita berada di Monumen Cina. Sekali lagi, ini monumen, bukan makam, walaupun bentuknya seperti bongpai. Ya kan? Yang pertama, monumen ini untuk mengenang saudara-saudara kita keturunan Cina, khususnya Marga Tan dan Marga Han. Yang kedua, ini kaitannya erat dengan patung Perawan Sunti. Karena Perawan Sunti yang ada di Gua Sunjaragi itu menggambarkan Putri Ong Tin. Ya, menggambarkan Putri Ong Tin atau Putri Cina. Jadi sekali lagi, mitos yang berkembang di masyarakat itu sebetulnya sebuah nasihat agar tidak mengalami nasib yang sama. Karena mohon maaf, dari situlah Islam betapa menjunjung tinggi dan melindungi kaum Hawa. Karena di dalam catatan Islam yang berlaku di masyarakat, ketika seorang perempuan mengalami nasib istilahnya seperti yang terjadi dalam Perawan Sunti, sanksi sosial selamanya akan terjadi. Jadi sebetulnya sebuah nasihat dari orang tua buat anak-anaknya, kalau kau hamil, kalau kau melahirkan, harus jelas siapa suami dan bapak daripada anak yang dikandung oleh itu. Ya, jadi sekali lagi kaitannya erat. Monumen Cina yang ada di belakang saya ini dengan patung Perawan Sunti, karena itu merupakan monumen untuk mengenang. Satu sisi mengenang keikutsertaan saudara-saudara kita keturunan Cina ikut membangun Gua Sunjaragi. Satu sisi utama adalah pengabadian seorang putri Cina dalam bentuk seni, dikenal dengan patung Perawan Sunti. Dengan mitosnya yang berkembang. Sekali lagi, dengan mitosnya yang berkembang. Karena hampir di semua tempat peninggalan sejarah pasti akan berlaku mitos. Karena itu satu bumbu penghias, bumbu pewarna daripada bangunan itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan, melestarikan bangunan, mengamankan, melestarikan anak cucunya. Itu yang ada di Gua Sunjaragi. Di bagian berikutnya kita akan membahas mengenai lorong Mekah dan Madinah yang ada di Gua Sunjaragi dan menjawab pertanyaan kenapa seluruh ruangan dan lorong di gua ini berbentuk pendek sehingga harus membungkuk.